Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan. Apa sih pembangunan itu dan apa sih inti dari pembangunan itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Berikut adalah poin-poin penting dalam sebuah pembangunan. Yang pertama, ada definisi dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dalam pelaksanaan, berkelanjutan, mempertimbangkan dampak jangka panjang, merata, memastikan pemerataan manfaat pembangunan, bahwasannya lingkungan menjaga kelestarian lingkungan. Strategi pembangunan. Pembangunan berbasis potensial dan lokal, pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perencanaan ekonomi masyarakat, penggunaan tata kelola pemerintahan, tantangan dalam sebuah pembangunan. Pembangunan juga memiliki sebuah tantangan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, kesenjangan sosial dan ekonomi, integritas lingkungan, konflik kepentingan, kapasitas kelembagaan yang terbatas. Peran pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus pengawas pembangunan, masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, swasta sebagai mitra dalam investasi dan pengembangan, organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas dan advokasi pembangunan. Konsep pembangunan, sebagaimana dikemukakan para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan umum yang dilaksanakan melalui kerja, sadar, dan terencana. Padahal, pembangunan merupakan proses perubahan yang terjadi akibat alamiah sebagai akibat dari pembangunan. Sejak kehidupan manusia menjadi lebih kompleks dari berbagai perspektif, pemikiran modernisasi tidak lagi hanya mencakup ekonomi dan industri, tetapi telah melalui semua aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan dan transformasi masyarakat yang meliputi segala aspeknya, termasuk ekonomi, industri, sosial, budaya, dan lain-lain. Karena proses modernisasi merupakan sebuah proses perubahan yang mengarah pada perbaikan. Para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai proses pembangunan, di mana terdapat proses transformasi dari cara hidup tradisional ke cara hidup modern. Pembangunan sebagai suatu proses merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa melalui suatu tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap pengembangan untuk menuju kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran-peran serta masyarakat dalam pemerintah dan sebuah elemen-elemen terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya jelaskan adalah mengenai definisi dan teori pembangunan. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari teori pembangunan, namun juga membahas mengenai tujuan, prinsip, teori pembangunan, serta membahas mengenai konsep merapatnya di Indonesia.
Memahami pengertian dari teori pembangunan menjadikan kita lebih memahami mengenai konsep pembangunan yang terjadi dalam struktur infrastruktur negara seperti fasilitas publik yang kita gunakan. Demikian presentasi singkat tentang pembangunan. Saya harap informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Agustin. Saya berasal dari 11 BD1. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan ekonomi, mulai dari pengertian pembangunan ekonomi, tujuan dari pembangunan ekonomi, dampak-dampak dari pembangunan ekonomi, dan yang terakhir ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Jika kalian kepo dengan pembangunan ekonomi, kalian bisa simak video saya. Oke, di poin pertama ini saya akan membahas mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Pasti kalian sering bertanya-tanya mengenai apa sih pembangunan ekonomi itu. Jadi, pengertian dari pembangunan ekonomi ini adalah sebuah proses perubahan menuju dalam perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Di poin yang kedua ini saya akan membahas mengenai beberapa tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan ketersediaan barang serta jasa. Hal ini bukan hanya berbicara tentang produksi, namun juga mengenai bagaimana proses memperluas distribusi barang dasar sebagai penunjang kehidupan, seperti makanan serta minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan maupun juga perlindungan. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan menjadi salah satu jalan untuk dapat menjadi lebih sejahtera. Selain itu, untuk pendidikan yang lebih baik serta penyediaan yang lebih banyak dalam pekerjaan merupakan sebuah tujuan penting lainnya. Pembangunan juga perlu perhatian yang lebih besar pada nilai-nilai budaya serta manusia. Jadi, sifat sejahtera di sini tidak hanya untuk mengambil dimensi material namun juga imaterial. Nah, dan yang terakhir ada mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Individu serta negara perlu bebas dari perbudakan, ketidaktahuan maupun kesengsaraan. Peningkatan angka rata-rata harapan hidup merupakan sebuah contoh hasil dari pembangunan ekonomi. Contoh lainnya yaitu tingkat melek huruf yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, serta pendidikan publik yang lebih baik. Oke, kita lanjut di pembahasan yang nomor 3, yaitu dampak pembangunan ekonomi. Yaitu ada dua dampak positif dan juga dampak pembangunan ekonomi negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu dengan melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan dari sebuah kegiatan perekonomian akan dapat berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi dari angka pengangguran. Yang ketiga, terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional. Yang keempat ada melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan dengan adanya sebuah perubahan struktur perekonomian yang berawal dari struktur ekonomi agraris hingga menjadi struktur ekonomi industri. Maka suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh negara akan menjadi semakin beragam serta dinamis. Yang kelima, pembangunan ekonomi akan menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka dapat dimungkinkan ilmu pengetahuan serta teknologi akan semakin berkembang cepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi adalah dampak positif dari pembangunan ekonomi. Oke, kita lanjut ke dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama ada dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibatkan kerusakan dari lingkungan hidup. Yang kedua ada industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya bagian lahan pertanian. Yang ketiga ada tersingkirnya atau hilangnya dari habitat alam antara alam hayati maupun alam hewani. Yang keempat ada akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku akan ketidakdisiplinannya manusia.
Nah, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir nih. Pembahasan yang terakhir yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama ada ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Secara umum, negara berkembang hanya akan bergantung pada sektor pertanian serta perkembangan saja, maupun hanya bergantung dengan pertanian saja. Pada pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan dengan efektif serta efisien. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Hal tersebut yang biasanya bisa diidentifikasi dengan rendahnya tingkat PDB atau pendapatan per kapita yang masih kecil. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan pekerja serta masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang terbuka, terutama untuk yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Maka tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang sesuai. Yang ketiga ada tingginya angka pengangguran. Salah satu penyebab tingginya dari angka pengangguran pada negara berkembang yaitu pada laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sesuai atau seimbang dengan daya tampung sesuai dengan perekonomian nasional maupun melebihi daya tampung. Hal tersebut berhubungan dengan rendahnya pada tingkat penanaman modal dengan sektor industri serta jasa modern. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai pembangunan ekonomi. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan jika kalian menyukai video dan konten saya, kalian bisa like, share, dan komen video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidi Maulana Saputra. Saya perwakilan dari kelompok absensi 7 sampai dengan 9. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang ketiga, contoh pembangunan ekonomi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi. Yang kelima, manfaat pembangunan ekonomi. Yang keenam, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan yang ketujuh, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan cara mengatasinya. Nah, untuk yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith yang merupakan bapak ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan, yakni antara pertumbuhan penduduk dan juga kemajuan teknologi. Namun, secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau proses perubahan ekonomi pada suatu negara, yaitu kenaikan pada pendapatan total dan juga pendapatan per kapitanya. Mungkin juga pernah mendengar pertumbuhan ekonomi. Mungkin kalian juga pernah mendengar pertumbuhan ekonomi. Kedua istilah ini memang memiliki kegiatan yang erat. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi sama dengan pembangunan ekonomi? Secara umum, keduanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi diukur dengan kenaikan dari GNP atau Produk Nasional Bruto. Namun, tidak disertai dengan penilaian terhadap perubahan struktur ekonomi. Diukur dengan kenaikan dari GNP atau Produk Nasional Bruto dan disertai dengan penilaian terhadap perubahan struktur ekonomi. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi diukur dengan tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhatikan tingkat pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk yang kedua, ciri-ciri pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi pada suatu negara menjadi sangat penting karena akan menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tingkat pengangguran menjadi turun. Nah, hal ini pun akan memberi perubahan baik bagi tingkat pendapatan nasional suatu negara. Berikut ini ciri-ciri pembangunan ekonomi, antara lain meningkatkan GNP dan juga pendapatan per kapita yang juga disertai dengan pemerataan pada suatu negara. Terjadinya perubahan pada struktur ekonomi mengalami peningkatan dan perkembangan teknologi. Peningkatan kesejahteraan yang merata pada suatu negara. Nah, di sini ada contoh pembangunan ekonomi. Contohnya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya,
pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang kesehatan, dan pembangunan di bidang pendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, aspek sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sistem pemerintahan, keadaan politik. Nah, untuk manfaat pembangunan ekonomi, setelah membahas ciri, tujuan, dan faktor yang mempengaruhi, berikut ini adalah manfaat pembangunan ekonomi pada suatu negara. Meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, terciptanya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas SDM dan SDA, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar kegiatan ekonomi, meningkatkan kepercayaan kepada investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal. Perkembangan iptek yang pesat, meningkatkan kualitas pendidikan dan juga keahlian. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, indikator keberhasilan ini merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu negara dapat dikatakan berhasil atau tidak. Nah, beberapa indikator yang dapat digunakan yakni pendapatan per kapita suatu negara disebut stabil dan kesejahteraan masyarakat naik dilihat dari angka pendapatan per kapitanya. Struktur ekonomi yang dimaksud adalah pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian yang bergeser dan berubah menjadi sektor industri. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, angka harapan hidup, pengetahuan, standar hidup yang layak, dan hidup sehat merupakan beberapa hal yang digunakan untuk mengetahui IPM. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan cara mengatasinya. Muhammad Amsal Shahban menuliskan dalam bukunya yang berjudul Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara yang Berkembang. Mengenai permasalahan ini ekonomi di negara berkembang, masalah tersebut antara lain ketergantungan pada sektor pertanian primer yang umum terjadi pada negara berkembang, sehingga pembangunan ekonomi terhambat atau tidak berjalan dengan efektif dan juga efisien. Produktivitas masyarakat yang rendah dilihat dari pendapatan per kapita maupun PDB yang masih rendah. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Tingginya angka pengangguran pada suatu negara berkembang biasanya terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tidak seimbang dengan daya tampung nasionalnya. Angka pertumbuhan penduduk negara berkembang biasanya cukup tinggi dan distribusi penduduk dan juga pendapatan yang tidak merata. Rendahnya angka tingkat kehidupan di negara berkembang yang disebabkan oleh angka kekurangan gizi yang tinggi, kasus kelaparan, dan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah suatu negara harus berbenah beberapa hal seperti menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi, menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan dan proses ekonomi, mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mendorong kebijakan fiskal oleh pemerintah yang efektif untuk mengatur pengeluaran dan juga pemasukan negara. Melakukan subsidi untuk barang atau kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Melakukan distribusi penduduk melalui transmigrasi. Mungkin cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Materi ini tentang pembangunan ekonomi yang mencakup berbagai aspek yang meliputi teori, kebijakan, strategi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori dari pembangunan ekonomi menjelaskan berbagai teori yang digunakan untuk memahami proses pembangunan ekonomi, seperti teori pertumbuhan ekonomi, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori pembangunan manusia. Teori-teori ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana ekonomi suatu negara
dapat berkembang secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi mengenalkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi, seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, ketimpangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Indikator ini membantu dalam mengevaluasi kinerja suatu negara dan menentukan kebijakan yang tepat. Kebijakan pembangunan ekonomi membahas berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti kebijakan fiskal atau pajak dan belanja pemerintah, kebijakan moneter atau suku bunga dan uang beredar, kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan investasi. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi menyajikan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, promosi investasi, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Strategi ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi proses pembangunan ekonomi suatu negara, seperti kondisi politik, stabilitas ekonomi, inovasi teknologi, akses pasar global, serta kebijakan pemerintah. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pembangunan ekonomi yang efektif. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output atau pendapatan dalam suatu negara, sedangkan pembangunan ekonomi melibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan keadilan distribusi. Dan bagaimana cara pemerintah dapat memberikan dukungan pembangunan ekonomi. Jadi pemerintah dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung investasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan perusahaan. Peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Sektor swasta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja. Sektor swasta menciptakan lapangan kerja melalui berbagai sektor seperti industri perdagangan, jasa, dan lainnya. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi, produksi, dan peningkatan nilai tambah. Mereka menciptakan inovasi dan teknologi yang baru, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pembiayaan infrastruktur. Sektor swasta juga dapat berperan dalam pembiayaan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Investasi swasta dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap layanan dasar. Sektor swasta dapat memberikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi melalui bisnis komersial mereka. Transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan swasta dapat mentransfer teknologi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui inovasi produk dan layanan mereka. Dengan demikian, sektor swasta memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, membiayai infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta mentransfer teknologi dan pengetahuan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Rahmawati dari kelompok yang beranggotakan Ainur Rahma, Alinia Nur Aini, dan Alisa Rahmawati akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan sedikit gambaran menyeluruh tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output ekonomi suatu negara, yang biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, pembangunan ekonomi melibatkan berbagai kebijakan dan strategi. Ini termasuk kebijakan fiskal terkait dengan pengeluaran dan pendataan pemerintah, kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, serta kebijakan struktural seperti reformasi pasar tenaga kerja dan deregulasi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi juga merupakan pembagian penting dari strategi pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi juga berfokus pada distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Penting untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi distribusikan secara adil. Yang ketiga, pembangunan ekonomi juga berfokus pada distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Penting untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil. Tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Keadilan sosial juga melibatkan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang keempat, pembangunan ekonomi tidak hanya melibatkan sektor publik, tetapi juga sektor swasta. Investasi swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil seringkali diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Yang kelima, pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan keberlangsungan atau keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan alam dan mengancam keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan upaya untuk mengurangi jejak karbon serta melindungi sumber daya alam. Dalam beberapa menit ini, saya mencoba memberikan gambaran umum tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang kompleks dan terus berkembang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Rinanza dari perwakilan kelompok Khairul Anam dengan absen 22, Dimas absen 23, dan Janar absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan ekonomi. Menurut Encyclopedia Britannica tahun 2015, pembangunan ekonomi adalah ekonomi nasional yang berpenghasilan rendah, yang diubah menjadi ekonomi industri modern. Secara umumnya, sebutan istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan perubahan pada ekonomi dalam suatu negara yang melibatkan dalam perbaikan kualitatif serta kuantitatif. Dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi tahun 2019 karya Rustan, pengertian dari pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita, memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk juga disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi sebuah negara serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Nah, definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Hollis Kenry dan Moises Serquin. Mereka mengatakan bahwa dalam variasi sistematis pada aspek signifikan apapun dari struktur ekonomi maupun dalam sosial yang terkait dengan peningkatan tingkat pada pendapatan maupun dalam indeks pembangunan lainnya. Yang kedua yaitu Michel Paul Todaro. Baginya, definisi pembangunan ekonomi adalah sebuah proses
multidimensi yang berkaitan dalam reorganisasi maupun reorientasi pada seluruh sistem ekonomi serta sosial. Yang ketiga yaitu Cambridge Dictionary, mengatakan bahwa proses di mana sebuah ekonomi akan tumbuh serta menjadi lebih maju, baik dalam dimensi ekonomi maupun dalam sosial. Yang keempat, Carl Sagan. Carl Sagan mengartikan pembangunan ekonomi adalah sebuah proses menciptakan serta memanfaatkan aset fisik, keuangan, manusia, serta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup yang lebih baik. Juga dibagi lagi secara luas untuk para suatu komunitas maupun wilayah. Yang kelima, Debhe Greenwald dan Richard Holt. Definisi pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup yang berbasis luas serta berkelanjutan bagi individu di dalam komunitas yang secara keseluruhan. Nah, 3 elemen pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Tujuan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan barang serta jasa. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah digunakan oleh banyak negara yaitu meliputi yang pertama ada struktur ekonomi. Sebagai contohnya, pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor industri. Yang kedua yaitu ada pendapatan per kapita. Dengan naiknya dari pendapatan per kapita ini menjamin akan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM ini dapat dilihat dari umur panjang maupun pengetahuan, hidup sehat, serta standar hidup layak. Banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi akan keberhasilan dari sebuah ekonomi, yaitu dari faktor ekonomi serta non-ekonomi. Faktor ekonomi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, keahlian, serta kewirausahaan. Sementara itu, pada faktor non-ekonomi mencakup kondisi politik, sosial, budaya, dan lainnya. Beberapa dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif. Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. Yang kedua yaitu terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga, pembangunan ekonomi akan menuntut peningkatan kualitas SDM. Untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama, industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya bagian lahan pertanian. Yang kedua, tersingkirnya atau hilangnya dari habitat alam antara alam hayati maupun hewani. Yang ketiga, akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku akan ketidakdisiplinnya manusia. Tahapan dari pembangunan ekonomi sendiri yaitu yang pertama, transformasi struktural, yang kedua, transisi demografis, yang ketiga, urbanisasi. Dalam pembangunan ekonomi sendiri biasanya muncul beberapa masalah, yakni yang pertama, ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir yaitu rendahnya angka tingkat kehidupan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok absen 13, 14, dan 15. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Indikator pembangunan ekonomi ialah 1. Produk domestik bruto atau PDB, 2. Pendapatan per kapita, 3. Indeks pembangunan manusia atau IPM, 4. Tingkat pengangguran, 5. Tingkat kemiskinan, dan 6. Infrastruktur dan akses layanan publik. Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi yaitu 1. Sumber daya alam atau SDA, ketersediaan dan pengelolaan SDA. 2. Sumber daya manusia atau SDM, mencakup pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi dan inovasi, adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. 4. Kebijakan pemerintah, mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. 5. Infrastruktur, terdiri dari transportasi, komunikasi, dan energi. Keenam, kelembagaan stabilitas, yaitu politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Tantangan dalam pembangunan ekonomi adalah 1. Ketimpangan ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak merata. 2. Pengangguran dan kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja. 3. Kerusakan lingkungan, eksploitasi SDA yang berlebihan. 4. Infrastruktur yang kurang memadai, hambatan dalam distribusi dan konektivitas. 5. Korupsi dan birokrasi, hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Strategi pembangunan ekonomi yaitu 1. Diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. 2. Pengembangan SDM, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. 3. Pengembangan infrastruktur dengan cara membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar. 4. Reformasi kebijakan, peningkatan tata kelola dan pengurangan jumlah korupsi. 5. Inovasi dan teknologi, mendukung riset dan pengembangan atau R&D. 6. Kemitraan publik swasta, dengan mengkolaborasikan antara keduanya yaitu pemerintah dan sektor swasta. Contoh pembangunan ekonomi di berbagai negara. 1. Cina, reformasi ekonomi dan kebijakan terbuka dan investasi besar dalam infrastruktur. 2. Korea Selatan, fokus pada pendidikan dan teknologi, dukungan pemerintah untuk industri. 3. Rwanda, reformasi kebijakan, fokus pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Peran masyarakat dan sektor swasta. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan dan meningkatkan keterampilan serta pendidikan. Sedangkan sektor swasta berperan untuk investasi dalam ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kesimpulannya adalah pembangunan ekonomi adalah proses kompleks yang memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Strategi yang efektif adalah dengan melibatkan diversifikasi ekonomi, pengembangan SDM, dan investasi dalam infrastruktur serta teknologi. Dan tantangan harus diatasi melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang baik, dan partisipasi aktif semua pihak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda.
Ekonomi pembangunan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dan membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Pembangunan ekonomi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Penggolongan negara. 1. Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. A. Negara dunia 1, Eropa Barat, Prancis, Belanda, Portugis, Jerman, Amerika Utara, Australia, New Zealand, dan Jepang. B. Negara dunia 2, Eropa Timur, Polandia, Jerman Timur. C. Negara dunia 3, berkembang atau negara selatan sebagian besar Asia, Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, pertambahan GDP, tingkat pertambahan penduduk, peningkatan GDP dibarengi dengan perombakan struktur ekonomi tradisional, pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi NYSB. Pertumbuhan ekonomi, kenaikan GDP tanpa memandang tingkat pertambahan penduduk dan perubahan struktur organisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi negara maju. Sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, keinginan negara untuk mengejar ketinggalan. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Adanya keharusan negara maju untuk membangun NYSB. 4. Adanya peri kemanusiaan. Metode penghitungan pendapatan nasional. 1. Metode produksi. 2. Metode pendapatan. Metode pengeluaran. Cara perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional harga berlaku atau nominal. 2. Pendapatan nasional harga tetap atau real. Tingkat pendapatan per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara. Karena 1. Kelemahan-kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, kelemahan metodologis dan statistis dalam menghitung pendapatan per kapita dalam nilai mata uang sendiri maupun mata uang asing. Terjadi penafsiran yang salah, terlalu rendah. Miskin karena jenis kegiatan di negara miskin terdiri dari unit-unit kecil tersebar di berbagai pelosok. Dengan valuta asing tidak mencerminkan perbandingan harga kedua negara, walaupun dalam teori dikatakan nilai tukar ini menyatakan harga. 2. Kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat saja ditemukan oleh tingkat pendapatan mereka, tapi juga oleh faktor lain. A. Faktor ekonomi, struktur umur, penduduk distribusi tidak merata, sebagian tidak mengikuti pembangunan, corak pengeluaran masyarakat berbeda, masa lapang atau waktu senggang tinggi. Pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga harus mengurangi jumlah pengangguran. B. Faktor non-ekonomi, pengaruh adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafandika Ramadhani, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi yang mewakilkan kelompok absen 25, absen 26, dan absen 27. Baik, simak video berikut. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah ekonomi nasional yang berpenghasilan rendah yang diubah menjadi dengan ekonomi industri modern. Pada teori pembangunan ekonomi, bagaimana dalam ekonomi primitif, serta miskin bisa berkembang menjadi yang maju, bahkan relatif makmur. Sangat pentingnya juga sekali untuk para negara-negara terbelakang, serta biasanya pada konteks inilah biasanya masalah ekonomi bisa dibangun dan dibahas. Pembangunan ekonomi ini pertama kali menjadi pusat perhatian setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Ketika zaman kolonialisme, Eropa telah berakhir. Ada banyak bekas jajahan serta negara-negara lain dengan bentuk standar hidup rendah yang kemudian disebut dengan negara-negara terbelakang. Hal ini bertujuan untuk membedakan ekonomi mereka dengan para negara-negara yang maju. Di saat standar hidup di negara miskin mulai bertambah pada beberapa dekade berikutnya, kemudian mereka disebut dengan nama negara-negara berkembang. Untuk negara-negara berkembang seringkali dikategorikan berdasarkan pada kriteria pendapatan per kapitanya serta pembangunan ekonomi yang biasanya dianggap terjadi apabila pendapatan per kapita meningkat.
untuk pembangunan ekonomi misalnya tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi atau juga disebut dengan economic growth. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sebaliknya, seperti pertumbuhan ekonomi yang berlancar dari sebuah proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat sendiri berperan sebagai sebuah pelaku utama, serta pemerintah menjadi sebuah pembimbing serta dalam mendukung jalannya sebuah pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dari keberhasilan proses pembangunan. Semakin tinggi akan pertumbuhannya, ekonomi biasanya akan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini adalah sebuah proses perubahan menuju dalam perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Definisi pembangunan ekonomi dari para ahli yaitu Hollis, Cyril, dan Moise Sirquin. Mereka mengatakan bahwa dalam variasi sistematis pada aspek signifikan apapun dari struktur ekonomi maupun dalam sosial yang terkait dengan peningkatan tingkat pada pendapatan maupun dalam indeks pembangunan lainnya. Yang kedua yaitu menurut Michel Paul Todaro, baginya definisi pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang berkaitan dalam reorganisasi maupun reorientasi pada seluruh sistem ekonomi serta sosial. Yang ketiga, menurut Cambridge Dictionary, dalam versi Cambridge mengatakan bahwa proses di mana sebuah ekonomi akan tumbuh serta menjadi lebih maju, baik dalam dimensi ekonomi maupun dalam sosial. Yang keempat, dari Carl Saitman. Carl Saitman mengartikan pembangunan ekonomi adalah sebuah proses penciptakan serta memanfaatkan aset fisik, keuangan, manusia, serta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta berkualitas hidup yang lebih baik juga. Dibagi lagi secara luas untuk para suatu komunitas maupun wilayah. Yang kelima itu menurut Daphne Genworth dan Richard Holt, definisi pembangunan ekonomi adalah meningkatkan standar hidup yang berbasis luas serta berkelanjutan bagi individu di dalam komunitas yang secara keseluruhan. Ada 3 elemen penting yang berkaitan pembangunan ekonomi, yaitu yang satu, pembangunan sebagai suatu proses. Pengertiannya adalah bahwa dalam pembangunan merupakan suatu harap atau suatu tahap yang perlu dijalani bagi setiap masyarakat maupun bangsa. Setiap negara pun perlu menjalani tahapan perkembangan dari suatu kondisi yang adil, makmur, sejahtera. Yang kedua sendiri yaitu pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya adalah tindakan aktif yang perlu dijalankan oleh negara dalam proses peningkatan pendapatan per kapitanya. Untuk nomor 3-nya sendiri yaitu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perekonomian yang bisa dikatakan berkembangan bila pendapatan per kapitanya meningkat, sehingga dengan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi dari setiap tahunnya, pendapatan per kapita bisa tetap naik walaupun serta gangguan yang sementara. Tujuan pembangunan ekonomi sendiri merupakan lebih dari semata-mata berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan maupun cara meningkatkan jumlah barang dan jasa pada perekonomian. Ada beberapa tujuan pembangunan ekonomi
Yang selanjutnya yaitu 1. Meningkatkan ketersediaan barang serta jasa. Nah, setelah 1, yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Baik, itu saja penjelasan saya tentang pembangunan ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.